Lo tahu nggak, Alas Purwo di Banyuwangi dikenal sebagai gerbang dunia gaib. Hutan ini sering banget dijadiin tempat pesugihan dan semedi sejak zaman Majapahit. Banyak orang bilang, kalau masuk ke sini tanpa izin, lo bisa hilang nggak balik-balik. Berani coba, man? Yo man, gua Agung Majejeng yang akan bawa lo masuk ke dunia yang nggak pernah lo bayangin sebelumnya. Dimana kita ngebahas misteri, horor, dan konspirasi yang bikin lo mikir, ini beneran terjadi atau cuman halu? Jangan lupa siapin kopi sama cemilan, karena video ini bakal bawa lo ke dunia yang gelap banget, man. Disclaimer, video ini tidak mempromosikan atau mendorong aktivitas ilegal dalam bentuk apapun. Semua konten yang disediakan di saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi dan teori gelap yang jangan sampai lo telan mentah-mentah. Gue mohon maaf jika ada informasi yang kurang, tetap ingat, jangan telan mentah-mentah opini atau teori yang diberikan. Kita bisa diskusikan teori yang kalian temukan juga, atau mungkin semua informasi tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Gue menghargai masukan atau pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan silahkan nikmati videonya. Lo pernah dengar suara tawa kuntilanak di malam hari? Kalau suaranya jauh berarti dia deket banget. Kuntilanak adalah arwah perempuan yang meninggal tragis dan belum tenang. Dalam budaya Indonesia, dia dikenal sering muncul di dekat pohon besar atau rumah kosong mencari mangsa untuk membalas dendam. Tandanya, angin tiba-tiba berhembus tanpa sebab, wewangian melati yang mendadak muncul, atau suara cekikikan samar di kejauhan. Dan yang paling serem, kuntilanak bisa ngikutin lo tanpa lo sadar. Berani buktiin? Hati-hati waktu lo lagi tidur. Roku-Rokubi, hantu Jepang yang kepalanya bisa memanjang dan melayang malam-malam. Siangnya dia orang biasa, tapi malamnya kepala itu bisa nyamperin lo pas lagi tidur. Lo yakin kamar lo aman, man? Ilmuwan berhasil menghubungi Tuhan. Di tahun 1983, ilmuwan coba eksperimen menghilangkan 5 indera manusia buat menghubungi Tuhan. Mereka mengoperasi subjek sampai nggak bisa lihat, dengar, atau merasakan. Subjek mulai dengar suara aneh, ngobrol sama orang mati, dan bahkan makin gila. Hingga akhirnya mati. Sebelum mati, dia bilang, "Aku udah ketemu dengannya." Gue cantik nggak? Apa yang bakal lo jawab? Lo tahu, urban legend Jepang Hoshizake Onna, dia itu cewek berkimono, mulutnya robek sampai kuping. Ketemu dia bakal nanya, gue cantik nggak? Jika jawaban lo salah, hati-hati, mulut lo bisa dirobek juga, man. Kuyang versi Jepang, mirip Roku-Rokubi, tapi Nukekubi lebih sereman. Kepalanya lepas dari badannya untuk terbang buat nyari mangsa. Mirip kuyang di Indonesia. Lo lihat badan tidur sendiri, cek lagi, kepalanya mungkin di luar. Lawang Sewu di Semarang, nggak cuma megah, tapi juga penuh cerita mistis. Bangunan peninggalan Belanda ini dulunya jadi markas militer, bahkan penjara bawah tanah. Banyak cerita penampakan dan suara aneh yang bikin tempat ini terkenal angker. Berani masuk, man? Lo berani ke toilet sendirian? Hanako, hantu bocah cewek yang katanya ngehuni toilet sekolah Jepang, berani manggil, ketuk pintu ketiga, terus bilang namanya 3 kali. Tapi hati-hati, dia nggak suka diganggu, man. Jangan sampai malah kalian yang diganggu terus oleh sosok Hanako ini. Malaikat atau manusia super. Di video ini ada sosok misterius yang kayak manusia super atau malaikat yang nyelamatin orang pengendara motor dari kecelakaan parah. Coba lihat baik-baik, di perempatan ada kendaraan motor yang akan tertabrak oleh mobil box, tapi tiba-tiba muncul cahaya yang sangat cepat dan menyelamatkan pengendara motor dengan teleport beberapa meter dari tempat semula. Gua kasih slow motionnya nih biar kalian bisa simak dengan baik. Kira-kira menurut kalian misteri di video ini beneran malaikat atau manusia dengan kekuatan super? Goa Jepang di Kaliurang awalnya dibangun buat persembunyian tentara Jepang, tapi sekarang goa ini lebih terkenal sama aura mistisnya. Banyak pengunjung yang bilang mereka mendengar suara-suara langkah kaki atau merasakan hawa dingin tiba-tiba. Apa ini cuma bayangan masa lalu atau ada yang masih menjaga tempat ini?
Gua jomblang di Jogja nggak cuma indah, tapi katanya ada portal ke dunia lain. Gua vertikal ini dulu jadi tempat pembuangan jasad, dan sekarang sering dilaporin ada suara aneh di malam hari. Legenda atau fakta? Gua Selarong di Bantul, dulunya jadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro selama perang melawan Belanda. Tapi lo tau nggak, banyak yang percaya gua ini punya energi mistis yang kuat. Katanya jejak-jejak spiritual Diponegoro masih terasa sampai sekarang. Beberapa orang juga bilang mereka pernah dengar suara langkah kaki di dalam gua, padahal nggak ada siapa-siapa. Lo percaya tempat ini cuma sejarah atau ada yang lebih? Genderuwo ternyata tinggal di sini. Pohon beringin gede biasanya ada penghuninya, man. Genderuwo sosok gede dan serem, sering banget dikaitin sama pohon ini karena dia nongkrong di sekitar pohon ini, bikin suasana malam jadi semakin horor. Anjing bisa teleportasi. Cuplikan misterius ini nunjukin seekor anjing yang tiba-tiba muncul entah dari mana di tengah balapan liar di jalan raya. Dan anehnya anjing itu nggak ketabrak sama sekali. Coba lu lihat nih, saat setelah mobil melaju kencang, dengan sangat tiba-tiba di belakang mobil itu muncul seekor anjing. Asalnya dari mana nih anjingnya? Coba diskusiin di kolom komentar. Tapi kalau dihubungin ke omongan Donald Trump, kok timingnya pas banget ya. Beberapa orang mulai mengaitkan kebakaran ini dengan keinginan beberapa tokoh besar untuk merubah peta kekuasaan di Los Angeles. Apakah kebakaran ini sengaja dipicu untuk mendesak pemerintah kota dan negara bagian mengambil tindakan drastis yang lebih menguntungkan bagi para pengusaha besar atau tokoh politik? Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada beberapa kelompok bisnis yang sangat diuntungkan dengan proses rekonstruksi kota Los Angeles setelah kebakaran besar. Dalam teori ini, kebakaran sengaja dimanfaatkan untuk mengguncang ekonomi dan menciptakan peluang baru dalam dunia properti dan pembangunan. Mereka yang memiliki pengaruh besar bisa jadi bakal mendapat kontrak-kontrak besar untuk membangun kembali kawasan yang hancur. Man, lo tahu nggak sih? Gunung Salak tuh udah lama banget dikenal angker, gara-gara banyak kecelakaan pesawat. Salah satunya tragedi Sukhoi Superjet 100 tahun 2012. Pesawat canggih asal Rusia ini tiba-tiba nabrak tebing, padahal teknologi navigasinya keren banget. Katanya sih cuaca buruk, tapi banyak yang curiga ada energi mistis di gunung ini. Gimana menurut lo? Jangan deket-deket sama pohon pisang. Lo tahu nggak, pocong katanya suka nongkrong di pohon pisang. Jadi kalau pohon pisang deket rumah lo berasa serem, mending jangan diganggu. Siapa tahu ada penghuni yang nggak kelihatan lagi ngawasin lo dari belakang. Manusia super dunia nyata. Di Cina ada orang yang tanpa sengaja merekam pria yang sangat misterius. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya di tangannya sampai melakukan teleportasi. Coba lo lihat baik-baik, terekam seorang pria yang mengeluarkan cahaya di tangannya. Sontak perekam itu lari mengejarnya dan tiba-tiba pria misterius itu melakukan teleportasi. Menurut lo, misteri aneh ini beneran terjadi atau hanya gimmick editan aja? Malin kundang, si anak durhaka, konon dikutuk jadi batu di pantai air manis Padang. Tapi lo tahu nggak, batu itu masih ada sampai sekarang dan bentuknya kayak manusia bersujud. Apa ini cuma mitos atau beneran kutukan? Danau Toba di Sumatera Utara punya cerita mistis tentang boneka kayu si Galgali. Boneka ini konon dikutuk dan bisa bergerak sendiri saat ada ritual kematian. Cerita ini udah ada sejak zaman nenek moyang Batak. Lo percaya nggak sama legenda ini? Man, lo pernah denger desa Trunyan di Bali? Di sini mayat nggak dikubur, tapi cuma diletakin di bawah pohon tarumenyan yang katanya bisa nyerap bau busuk. Tradisi ini udah ada sejak zaman kerajaan kuno, tapi kok bisa mayatnya nggak bau sama sekali? Apa ada kekuatan mistis di pohon ini?
lo pernah masuk gua Jepang? Gua ini dibangun tahun 1940-an waktu Jepang menjajah Indonesia. Tapi yang nggak banyak orang tahu, ribuan pekerja paksa tewas selama proses pembangunannya. Mayat-mayat mereka bahkan katanya dikubur di sekitar gua. Sampai sekarang, suasana di dalamnya gelap dan dingin banget. Lo berani nggak coba masuk? Gunung Merapi di Jogja nggak cuma aktif secara vulkanis, tapi juga dikenal penuh mistis. Di sekitar puncaknya ada yang namanya Pasar Bobrah katanya. Ini pasar gaib yang ramai sama aktivitas makhluk tak kasat mata. Bahkan banyak pendaki yang bilang mereka dengar suara transaksi jual beli di sini. Selain itu, Gunung Merapi juga dipercaya jadi pintu masuk ke kerajaan gaib yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Lo berani naik ke sini malam-malam? Keraton Kasepuhan di Cirebon. Gak cuma megah, tapi juga penuh cerita mistis. Banyak yang bilang malam-malam sering ada suara gamelan tanpa pemain. Keraton ini udah ada sejak abad ke-15, jadi nggak heran banyak kisah aneh di dalamnya. Berani coba kesini malam-malam? Mobil ini berteleportasi secara nyata. Ada video misterius yang bakal bikin lo bertanya-tanya soal teleportasi atau perjalanan waktu di dunia nyata. Gimana enggak, tiba-tiba ada mobil yang muncul begitu saja kayak keluar dari dimensi lain. Kalau gak percaya, lihat aja nih cuplikannya. Saat mobil ini mau berjalan, setelah lampu hijau, tiba-tiba ada mobil lagi yang muncul tepat di depannya setelah ia jalan. Menurut lo gimana ini bisa terjadi? Apakah ini beneran misteri mobil yang melakukan teleport? Coba diskusikan bareng di kolom komentar. Piramida yang hilang di Mesir sampai sekarang nggak ada yang tahu jejaknya. Piramida ini katanya lebih besar dari piramida Giza, tapi anehnya nggak ada bukti fisiknya. Banyak arkeolog dan ilmuwan nyariin, tapi sampai sekarang belum ada yang nemu. Teleportasi itu nyata. Kali ini lo bakal lihat dengan jelas gimana seorang pria yang mengendari sepeda tiba-tiba muncul entah dari mana di belakang pria lain. Perhatikan baik-baik, gimana kakek pengendara sepeda tiba-tiba muncul. Nggak masuk akal bukan? Beberapa orang bilang kalau si pengendara sepeda udah di belakang sebelumnya, tapi lo bisa lihat dengan jelas dia nggak ada di situ. Gimana menurut lo misteri kali ini? Yeti, misteri si monster salju. Monster salju yang katanya ada di Himalaya, tapi sampai sekarang nggak ada bukti yang benar-benar kuat. Sudah banyak yang ngaku lihat, bahkan ada jejak kaki besar di salju, tapi tetap aja misteri Yeti belum terungkap. Apakah itu cuma hoak atau emang ada makhluk raksasa di sana yang kita belum bisa jelajahi? Gumuk Pasir Parangkusumo di Jogja itu unik banget, kayak gurun pasir, tapi di Indonesia. Tapi lo tau nggak, tempat ini juga sering dikaitkan sama hal-hal mistis. Katanya sering ada jejak-jejak kaki aneh di pasir yang nggak bisa dijelaskan. Ditambah lagi, lokasi ini dekat banget sama kawasan sakral Pantai Parangkusumo. Apa ini cuma fenomena alam atau ada yang misterius di sini? Misteri hilangnya pesawat Amelia Earhart. Pesawat Amelia Earhart yang hilang waktu terbang keliling dunia, sampai sekarang nggak ada yang tahu jawabannya. Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan hilang pada 1937 di Samudra Pasifik. Beberapa teori bilang pesawat jatuh karena kehabisan bahan bakar, sementara yang lain percaya mereka terdampar di pulau yang tersembunyi. Jadi, apa benar pesawat itu jatuh atau ada konspirasi lain yang lebih gelap? Kaliurang di Jogja nggak cuma tempat wisata adem, tapi juga punya cerita mistis. Salah satu yang paling terkenal adalah asrama tua di dekat kawasan ini, yang katanya sering muncul penampakan perempuan berbaju putih. Banyak orang juga merasa ada energi negatif di beberapa sudut Kaliurang, terutama kalau lo jalan-jalan malam. Apa ini cuma sugesti, atau emang ada yang tinggal di sana? Banyak teori konspirasi soal tragedi 9/11 yang bikin orang bingung sampai sekarang. Sebagian percaya kalau serangan itu beneran dari teroris, tapi ada juga yang bilang kalau itu sengaja dirancang pihak tertentu buat alasan perang. Ada teori tentang ledakan terkontrol, rekayasa bukti, bahkan agenda besar buat kendali dunia. Beneran fakta atau cuman hoak?